saat ini baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana? Hari ini ada semua? Haikal sama Randy izin ibu. Haikal sama Randy. Kita dulu ya. Iya ibu. Sofia Wati. Hadir ibu. Erin Fitri. Hadir ibu. Anissa Putri. Hadir. Elsa Jelita. Hadir ibu. Siti Nur Eniati. Hadir ibu. Lindi Ramadhani. Izin waktu. Muhammad Haikal Fauzan. Izin sama Randy ya. Ada dua orang ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang krisis energi. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang pemanasan global. Nah, hari ini kita akan belajar tentang krisis energi yang tentunya berkaitan dengan materi semuanya. Jadi disimak ya. Nah, sebelum kita mulai materi ini, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa. Sebentar ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk menjelaskan pengertian tentang krisis energi, kemudian menganalisis penyebab krisis energi, menjelaskan dampak krisis energi, menjelaskan peran energi alternatif, dan menyusun solusi sederhana untuk mengatasi krisis energi tersebut. Kita masuk ke materi yaitu tentang apa itu krisis energi. Nah, jadi krisis energi ini adalah kondisi ketika kebutuhan energi lebih besar daripada ketersediaan energi yang ada. Nah, misalkan di sini kita bisa lihat contohnya yaitu ada kelangkaan BBM, pemadaman listrik, dan juga kenaikan harga bahan bakar. Nah, di sini kan ada kelangkaan BBM. Kita lihat nih kebutuhan BBM sekarang kan banyak. Kemudian kita lihat lagi persediaannya banyak juga atau enggak. Nah, jadi itu yang bisa menyebabkan BBM itu langka. Kemudian pemadaman listrik. Nah, sekarang kan sering nih mati lampu gitu kan. Nah, jadi kan masyarakat tuh tentunya banyak membutuhkan listrik. Nah, sedangkan persediaan itu kadang listrik ini masih bermasalah yang menyebabkan kadang sering mati lampu. Kemudian kenaikan harga bahan bakar. BBM kan sekarang naik nih. Dan banyak tuh demo-demo mahasiswa segala macam itu mengkomplain tentang kenaikan harga bahan bakar ini. Nah, di sini ada penyebab krisis energi. Di sini ada 4 penyebab krisis energi. Yang pertama yaitu penggunaan energi yang berlebihan. Nah, seperti kendaraan bermotor yang meningkat. Makanya sekarang banyak macet. Nah, dan itu juga penyebab dari harus mengurut dari minyak bumi yang banyak, sedangkan persediaan sekarang itu sedikit. Kemudian pemakaian listrik yang berlebihan. Nah, itu juga penyebab dari penggunaan energi yang berlebihan. Yang kedua yaitu ketergantungan pada energi fosil, di mana di sini disebabkan oleh minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam. Yang ketiga yaitu pertumbuhan penduduk. Nah, jadi kebutuhan energi semakin besar karena semakin banyak penduduk, semakin besar pula energi yang dibutuhkan. Nah, yang keempat yaitu kurangnya pemanfaatan energi terbarukan. Jadi kita sebagai masyarakat harusnya kita harus banyak memanfaatkan energi terbarukan. Oke, selanjutnya yaitu dampak krisis dari energi. Nah, dari masalah-masalah, dampaknya kemana? Dampaknya ke 3. Tidak menjadi 3. Ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Nah, dampak dari ekonomi itu seperti harga BBM yang naik, biaya produksi yang meningkat. Nah, dampak sosialnya apa? Dampak sosialnya jadi aktivitas masyarakat itu ikut terganggu dan transportasi menjadi lebih mahal. Kemudian dampak lingkungan yaitu penggunaan bahan bakar fosil meningkat dan pemanasan global. Nah, energi alternatif sebagai solusi. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan beberapa energi yang sudah disediakan oleh alam, seperti misalkan energi surya. Kita bisa bikin panel surya untuk mendapatkan listrik, energi
bumi. Nah, di sini cara mengatasi dari krisis energi itu yang pertama kita lihat di tingkat pemerintah ini mengembangkan energi terbarukan. Jadi sebagai kalau misalkan ini kita bisa mengajukan ke pemerintah untuk mengembangkan energi terbarukan dan juga untuk menghemat penggunaan energi di masyarakat. Nah, kalau untuk di sekolah kita bisa mematikan lampu saat tidak digunakan dan menghemat penggunaan AC. Nah, kalau di rumah hal yang bisa kita lakukan yaitu menggunakan lampu LED. Kan sekarang banyak nih yang menggunakan lampu LED daripada lampu listrik, kemudian mencabut charger yang tidak digunakan. Nah, coba lihat di sini kita akan melakukan aktivitas ya. Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, jika pertanyaannya, jika Indonesia mengalami krisis energi yang parah, solusi apa yang dapat dilakukan oleh pelajar? Nih, Ibu kasih di kertas, nanti kalian jawab ya. Ibu ini cari. Dua kelompok aja ya kita. Kelompok Ibu. Ini kita tulis penyebab masalah, dampak dan solusinya. Baik, Ibu. Atau enggak di sini ada nih, Ibu ada kertas RKPD. Nah, di sini Ibu sudah membuat tabel ya. Di sini ada juga tabel penyebab, dampak dan solusi seperti yang di depan. Nah, di sini ada pertanyaan. Nah, di mana di sini ada 5 pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan krisis energi? Sebutkan 3 penyebab krisis energi. Sebutkan 3 dampak krisis energi. Sebutkan 3 contoh energi yang terbarukan yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian hal yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi di rumah dan di sekolah yang terakhir. Nah, ini boleh langsung dijawab. Kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan sebelum kita bahas tentang soal ini. Sampai sini materinya bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ibu kasih waktu 3 menit cukup? Cukup, Ibu. Ibu ini terkelompok. Ya, kelompok yang dapat yang Ibu kasih kertas kemana aja? Coba angkat tangan. Nah, ya nanti Selvi boleh sama Elsa ya. Jadi kalian ngerjain si Elsa. Siti dapat. Siti dapat. Oke, berarti saya kelompok 1, kelompok 2 ini ngikut kelompok ini. Jadi kita bagi ke 2 kelompok nih. Berdua, bertiga. Oh iya, Ibu.
Nah, hasil dari diskusi kelompok 1 itu Bu, yang dimana ada tabel penyebab krisis energi serta dampak dan solusinya. Hasil dari diskusi kelompok kami, yang dimana akan mendapatkan bahwa penyebab krisis energi itu adalah penggunaan energi berlebihan, ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan pertumbuhan banyaknya penduduk semakin meningkat Ibu. Nah, selanjutnya itu dampaknya harga BBM naik sehingga harga listrik juga naik. Terus aktivitas terganggu dan pencemaran dan pemanasan global semakin banyak Ibu. Nah, selanjutnya solusi yang hasil diskusi kelompok kami dapatkan, kita harus menghemat energi, menggunakan energi terbarukan, dan memastikan peralatan listrik saat tidak digunakan. Terima kasih Sofia sudah memberikan jawabannya. Kelompok kedua boleh perwakilan menunjukkan. Baik, saya perwakilan dari kelompok kedua akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 dampak krisis energi. Nah, yang pertama itu kenaikan harga energi, pemadaman listrik atau ketergantungan aktivitas, dan meningkatnya pencemaran lingkungan. Yang kedua, sebutkan 3 contoh energi terbarukan. Nah, ada 3 contoh yang hasil diskusi kami. Yang pertama itu energi surya, energi angin, dan energi air. Lalu yang terakhir, apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi di rumah atau di sekolah? Jawabannya, mematikan lampu saat tidak digunakan, menggunakan lampu LED, mencabut charger setelah dipakai, menghemat penggunaan AC, dan berjalan kaki atau bersepeda jika memungkinkan. Oke, beri aplaus untuk tadi. Itu ya jawabannya. Jadi berarti kalian semua menyimak ya bahwa yang hari jawab itu udah dijelaskan di video tadi ya. Yang kita bisa lihat nih yang dijelaskan dari tadi, menggunakan energi terbarukan, mematikan lampu saat tidak digunakan, menghemat AC, mencabut charger, menggunakan lampu LED. Nah, ini sudah semua yang kita bahas. Nah, jadi sehingga pelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa krisis energi ini terjadi ketika kebutuhan energi lebih besar daripada ketersediaannya. Yang penyebab utamanya adalah penggunaan energi berlebihan dan ketergantungan pada energi fosil, hingga dapat berdampak pada ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, solusinya adalah kita harus bisa menghemat energi dan mengembangkan energi alternatif. Nah, kita harus bisa menggunakan sumber energi alam seperti kayak energi surya, energi angin, energi air, biomasa, dan juga panas bumi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup, Ibu. Oke, Ibu harap materi ini clear ya. Nah, selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang isu-isu lingkungan yang lain. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, ada saatnya kita mengucapkan Alhamdulillah. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit duluan ya.